Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Sebelumnya kita akan baca syahadat, kemudian banyak-banyak istighfar sebenarnya, kemudian Asmaul Husna. Ini saran dari jamaah kemarin. Sayyidul Istighfar ini adalah suatu istighfar yang luar biasa, munajatnya Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau memahami, bukan memahami lagi, mengerti dan memahami maksudnya, itu suatu hal yang luar biasa. Jadi di situ artinya adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hambanya, kita adalah makhluknya. Kita terikat perjanjian dengan Allah pada saat rohnya kita dilahirkan. Kemudian kita berlindung kepada Allah tentang kejelekan, kejahatan kita kepada Allah. Kemudian kita mengakui nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Tapi kita tetap melakukan dosa. Dan hanya dengan Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Jenengan kalau membaca istighfar di malam hari misalnya sholat, kalau sadar bahwa kita itu adalah makhluk terlemah mungkin akan gugup gitu. Monggo, marilah bersama-sama kita baca syahadat, Sayyidul Istighfar dan Asmaul Husna. Ini di YouTube Gus Bahak. Sayyidul Istighfar itulah puncak-puncak dari pengakuan kita kepada Allah tentang mohon dosanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka binikmatika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami
Ya Basiru ya Hakam, Ya Adlu ya Latifu, Ya Khabiru ya Khalimu, Ya Azimu ya Ghafur, Ya Syakuru ya Ali, Ya Kabiru ya Hafid, Ya Muqitu ya Hasib, Ya Jalilu ya Karim, Ya Raqibu ya Mujib, Ya Wasi'u ya Hakim, Ya Wadudu ya Majid, Ya Ba'isu ya Syahid, Ya Haku ya Wakilu, Ya Qawiyu ya Matin, Ya Waliyu ya Hamid, Ya Muhsi ya Mubdi'u, Ya Mu'idu ya Muhyi, Ya Mumitu ya Hayyu, Ya Qayyumu ya Wajid, Ya Majidu ya Wahid, Ya Ahadu ya Somad, Ya Qadir ya Muqtadir, Ya Muqaddim ya Muakhir, Ya Awalu ya Akhir, Ya Dhahiru ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru ya Tawabu, Ya Muntakim ya Afu, Ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu ya Jami, Ya Ghaniyu ya Muni, Ya Mani'u ya Dar, Ya Nafi'u ya Nur, Ya Hadi ya Badi'u, Ya Baqi ya Warisu, Ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu, Bi Asma'ikal Husna, Ighfir lana dunubana, Wali walidina, Wa dhurriyatina, Kafir an sayyatina, Wastur ala uyubina, Wasbur ala nuqsanina, Warfa darajatina, Wazidna ilman nafi'a, Wa rizqan wasi'a, Halalan tayyiba, Wa amalan salihah, Wa nawwir qulubana, Wa yassir umurana, Wa sahhi ajsadana, Daima hayatina, Ilal khairi qarribna, Anis syarri ba'idna, Wal qurba raja'una, Akhiran innal munabbali maqasidan, Waqdi hawaijana, Walhamdulillahina, Alladhi hadana, Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman, Wa alihi wa sahbihi, Ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti, Pedurungan Kota Semarang
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita mengkaji Asmaul Husna yang ke-14, yaitu Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Dialah yang membuat nyata apa yang indah dan menyembunyikan apa yang buruk. Dosa termasuk hal yang buruk yang disembunyikannya, yaitu dengan mengizinkan tertutupinya dosa di dunia ini dan tanpa membalasnya di akhirat. Mengampuni adalah menyembunyikan. Ada 3 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia adalah bahwa dia menjadikan bagian-bagian buruk tubuhnya. Mata akan jijik melihatnya sehingga tertutupi keindahan bagian luar. Penyembuhan yang kedua, Allah menjadikan lubuk hati manusia tentang pikiran-pikiran tercelanya dan maksud buruknya, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui rahasia-rahasianya. Jika mengetahui apa yang menjadi pikiran buruknya, penipuan dan pengkhianatan, atau pikiran-pikiran buruk mengenai orang yang tersembunyi di lubuk hatinya, orang lain akan membenci dan jijik kepadanya, kemudian akan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya serta membinasakannya. Adapun penyembuhan yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, dosa yang patut mendapat aib di hadapan semua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis yang sangat bagus, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Inna Rasulullah SAW qala yaqulullahu azza wa jalla, ya ibadi kulukum dzalun illa man hadaitahu fas'aluni hadya uhdikum wa kulukum fakirun illa man agnaituhu fas'aluni urjikum wa kulukum mutnibun illa man afaituhu faman alima minkum anni du qudratin ala maghfirati fastaghfarani ghafartu lahu wala ubali. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, masing-masing dari kamu tersesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepadamu. Masing-masing dari kamu adalah fakir kecuali orang yang telah aku beri kecukupan, maka mohonlah rezeki kepadaku, niscaya aku memberi rezeki kepadamu. Masing-masing dari kamu adalah berbuat dosa kecuali orang yang telah aku beri keselamatan. Barang siapa di antara kamu semua yang telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku mempunyai kekuasaan untuk mengampuni dosa, lalu dia memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Hadis qudsi riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita mengkaji Asmaul Husna Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ini merupakan kebahagiaan atau keuntungan bagi kita. Jadi kita sadar
bahwa mahallul khata' wan nisyan. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan dan lupa. Sehingga dengan solusi yang Allah berikan pada kita, ada pintu untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu selalu menggoda kita agar selalu ingat dosa-dosa kita, sehingga kita merasa seolah-olah wah wis nasib cap neraka, kesannya seperti itu. Tapi tidak, dengan kita mengkaji nama Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, itu justru kita ada jalan keluar. Sebesar apapun dosa kita, katakanlah di hadis yang lain itu, kalau Anda datang kepada saya dalam arti Allah, dengan membawa dosa seisi dunia ini, selama kamu masih meyakini bahwa saya itu Maha Pengampun, dan kamu beristighfar, mohon ampun padaku, pasti saya ampuni. Selama masih ada kesempatan hidup di dunia. Tapi kalau sudah masuk ke liang kubur, loh kok ternyata ada ya siksa kubur. Bahasa istighfar 1 juta kali pun tidak akan ada ampun. Jadi kita beristighfar, mohon ampun itu hanya pada saat kita masih di dunia ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah sedih. Tidak usah khawatir kalau dulu kita pernah tidak sholat, pernah tidak puasa, pernah melakukan perbuatan dosa, masih ada kesempatan. Sekarang saatnya kita di usia-usia yang 60 ini, kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meningkatkan amal soleh kita. Kita yakin, sebagaimana tadi hadis saya baca, selama hamba itu meyakini bahwa saya adalah Maha Pengampun dan dia mohon ampun, pasti saya ampuni. Nah, enak atau ini? Jadi cuma setan itu selalu membisikkan, bahkan di dalam kitab Hikam yang ditulis oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, yang berulang-ulang dikaji oleh Mbah Yai Haris, bahkan sampai 6 kali khatam, saking senangnya. Itu ada seorang ulama, Abu Hasan As-Sadali, itu memberikan pemahaman kita bahwa yuwaswisu fi sudurin nas, itu was-was itu adalah bisikan-bisikan kita agar orang itu selalu ingat dosanya. Karena ingat dosanya, lalu dia itu berusaha menjadi orang yang pesimis. Malu pada Allah, akhirnya tidak mendekat. Wah aku pirang-pirang tahun ora sholat, ora poso, meh ning masjid nggo Gusti Allah poyo nampa. Ini bisikan setan. Allah itu maha baik. Sekalipun hambanya itu berlumuran dosa, berulang-ulang melakukan dosa, selama dia mau mendekat, Allah itu lebih senang. Jadi diibaratkan itu pernah pada saat Rasulullah duduk-duduk di serambi masjid dan sahabat, lalu ada ibu-ibu itu sibuk bolak-balik itu. Lalu ditanya pada saya, ada apa Bu? Kok pusing nyari ke sana? Anak saya itu loh, kok tidak di rumah? Rasulullah lalu bersabda, kasih sayang Allah itu melebihi seorang ibu yang mencari anaknya. Ini pemahamannya bagaimana? Jadi ketika ada orang itu jauh dari Allah, Allah itu selalu menunggu, mencari. Sehingga ketika orang itu datang mendekat Allah, itu Allah
senangnya melebihi seorang ibu yang menemukan anaknya. Ya Pak Farid ya. Betapa enaknya kita jadi orang beriman itu. Allah Maha Baik. Sehingga tadi di dalam hadis itu disebutkan, saya tidak apa, saya ulang. Yang pertama yaitu bahwa masing-masing hamba itu tersesat kecuali orang itu yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk. Jadi setiap kita itu tersesat kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah selalu untuk memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diberi petunjuk oleh Allah. Lalu yang kedua yaitu masing-masing kamu adalah fakir kecuali orang-orang yang telah aku beri kecukupan. Maka mohonlah rezeki kepadaku, niscaya aku memberi rezeki kepadamu. Kita itu miskin, tidak punya apa-apa. Kecuali yang Allah berikan pada orang yang diberi rezeki oleh Allah. Maka mohonlah rezeki. Lalu yang terakhir, bahwa masing-masing dari kamu adalah berbuat dosa. Kecuali orang yang telah aku beri keselamatan. Barang siapa di antara kamu semua yang telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku mempunyai kekuasaan untuk mengampuni dosa, lalu dia mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Jadi tidak ada seorang pun, hanya Allah lah yang punya otoritas, yang punya kekuasaan penuh untuk mengampuni dosa-dosa seseorang. Tetapi dengan syarat kalau orang itu sadar dan beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa itu. Jadi dengan mengkaji Asmaul Husna Ya Ghaffar oleh Imam Ghazali ini diartikan bahwa Allah menutupi keburukan-keburukan. Ada 3 poin yang menurut Imam Ghazali itu keburukan yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diri kita. Jasmani kita itu antara yang lahir dengan yang batin itu sangat-sangat beda. Tapi Allah dengan kasih sayang ditutupi. Bayangkan kalau dalam perut kita itu dikasih transparan, orang melihat pasti, ya Pak, dalamnya itu apa? Maka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kelihatan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pikiran-pikiran yang ada di dalam hati kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek ditutupi sehingga tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang lain. Bayangkan kalau Pak Yahya ini, saya tahu isi hati Pak Yahya. Loh, Pak Yahya ternyata kok seperti itu. Wah, mau membunuh saya. Wah, sebelumnya sudah saya bunuh dulu kan begitu. Maka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang lain. Maka tidak perlu ibu-ibu mencari isi hati seorang suami. Wah, saya kok enggak tahu isi hatinya, tahu-tahu ternyata punya simpanan di sana. Wah, lah itu kalau diketahui kan jadi marah-marah karena tidak tahu sehingga aman-aman saja. Ngerti yo nak ngono lah yo tak bunuh dulu. Sudah kasep. Misalnya seperti itu. Tapi jamaah sini baik-baik. Tidak ada yang seperti itu. Ibu-ibu juga baik-baik semua. Jadi setia semuanya. Lalu yang ketiga itu dosa-dosa yang dilakukan hamba itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang melakukan dosa tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang lain tidak tahu. Lah paling buruk itu kan orang melakukan dosa sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malah disiar-siarkan. Wah aku wingi ora poso. Lah wis puanase apa lho? Tidak puasa itu kan dosa kok malah diceritakan kira ya. Itu malah dosanya double, sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kok malah disiar-siarkan. Jadi maka kalau Bapak Ibu punya riwayat dulu waktu muda jelek, enggak puasa, enggak sholat, bahkan sempat bermain judi, jangan diceritakan. Itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selesai. Dan tidak usah diingat-ingat. Sebab kalau mengingat-ingat masa lalu karena kita itu berbuat dosa dan sebagainya, nanti jadi pengurus takmir enggak mau. Kenapa enggak mau jadi takmir? Wah, dulu saya pernah begini. Nah, itu setan ini. Jadi orang-orang yang dulu riwayatnya buruk-buruk itu sebaiknya jadi pengurus takmir. Kenapa? Karena bisa menutup, ada hadis itu, jadi tutuplah keburukan-keburukan itu dengan amal kebaikan. Jadi kalau dulu pernah ada riwayat tidak sholat, tidak puasa, banyak berbuat dosa, sekarang jadilah pengurus takmir. Tapi ya jangan jadi ketuanya, karena kalau nanti suruh nyambut, orang kan, wah dhisik ya kaya ngono. Ya, kalau toh misalkan Pak Bad disuruh nyambut, Bapak, saya selaku ketua yang dulu biar dulu, yang sekarang jangan lakukan. Misalnya seperti itu. Tapi udahlah, kita mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa lalu jangan diingatnya sekarang. Karena Allah itu menilai kebaikan seseorang itu di akhir hayatnya. Lah, kenapa kok tidak di akhir hayatnya? Banyak orang yang 50 tahun tidak pernah sholat, bahkan kafir. Tapi setelah masuk Islam dosanya bersih semua Pak Bas. Jadi orang yang tidak beriman 50 tahun, lalu dia bersyahadat, bertaubat, dan baru 1 tahun, katakanlah sholat aja belum sempurna, meninggal. Dosa yang kemarin-kemarin bersih. Luar biasa, Allah betapa memberikan kemurahan pada kita. Maka kita jadi orang beriman. Ingat-ingat kebaikan Allah pada kita. Kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita ingat-ingat. Adapun dosa kan 24 jam paling kita berbuat dosa berapa menit. Melihat orang cantik sekarang udah enggak pernah lagi, sudah tua. Kalau dulu mungkin sering masih muda, sekarang udah tua berarti 24 jam baik semua kan, alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.